semua jawaban soalnya gitu ya. Dipraktikkan kembali ya. Nah, itu apakah sudah siap? Baik Pak, sebisa saya aja ya Pak. Ya, diaktifkan dulu kameranya. Oh iya, sebentar pakai jawab dulu Pak. Oh, boleh, silakan. Oke, silakan Nailatul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Naltu Fadila Syarwan dari kelas D3SI 4403. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang tugas yang sudah Bapak berikan di minggu lalu. Yang pertama di sini kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini terdapat 4 soal yang harus kita kerjakan. Di mana soal pertamanya itu kita disuruh untuk menghubungkan dua komputer dengan Copper Straight Talk. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memilih device. Di sini device-nya saya gunakan yaitu PC. Ada dua. Lalu katanya kita harus menghubungkannya menggunakan Copper Straight Talk. Di sini kita ambil saja di connection, lalu ambil yang Copper Straight Talk. Nah, kita coba untuk menghubungkannya. Nah, di sini ada tanda merah yang berarti dia tidak bisa dihubungkan langsung dengan copper straight through. Maka dari itu, kita harus menggunakan terlebih dahulu switch untuk menghubungkannya. Jadi, kita gunakan copper straight through dari PC1 menuju switch. Lalu dari PC2 menuju switch juga. Nah, di sini tanda oranye itu berarti dia sedang memproses untuk menghubungkan PC dengan switch. Sementara kita menunggu dia sampai hijau, kita isikan dulu IP address-nya. Tinggal diklik PC, lalu ambil desktop, ambil IP configuration, lalu ketikkan IP address-nya 198. Kemarin. Bapak, saya lupa IP-nya. 2 titik 162 ya, Pak? 19. 198. 192. 192. 168 ya, Pak? Ah, benar. Terus 1. Lalu subnet mask-nya itu otomatis untuk default gateway-nya itu 192.168.0.0.254 kalau yang saya pakai, Pak. Nah, langsung saja kita close. Lalu untuk yang PC yang kedua juga sama, kita masukkan IP configuration-nya 192.168.0.2. Di sini kita ganti 2 karena ini merupakan PC yang kedua. Untuk subnet mask-nya masih sama, dia otomatis untuk default gateway-nya itu 192.168.0.254. Nah, di sini karena tandanya sudah hijau, kita coba untuk mengirimkan pesan dari PC yang pertama menuju PC yang kedua. Nah, di bagian sini kita bisa melihat statusnya itu successful, di mana berarti dua komputer ini sudah terhubung. Begitu. Nah, untuk soal yang nomor 2, kita disuruh untuk menghubungkan dua komputer dengan menggunakan copper crossover. Nah, di sini kita hapus dulu. Oke, karena di sini kita menggunakan copper crossover, dia bisa langsung menghubungkan dua komputer tanpa menggunakan switch. Nah, tandanya langsung hijau,
untuk membuktikan apakah pesan bisa terkirim dari komputer 1 menuju komputer 2, kita kirimkan lagi pesannya. Nah, di sini kita bisa lihat di statusnya itu katanya sudah successful, berarti dua komputer ini sudah terhubung. Nah, untuk soal yang terakhir itu kita disuruh untuk menghubungkan 4 komputer dengan switch. Kita hapus dulu. Di sini kita tambah lagi 2 komputer. Nah, kita disuruh untuk menggunakan switch. Nah, untuk connection-nya itu kita menggunakan copper straight talk aja. Dari komputer 0 ke switch. Begitu juga seterusnya. Nah, sambil kita menunggu tanda oranye ini berubah menjadi hijau, karena tadi komputer 1 dan 2-nya itu sudah kita isikan IP address, untuk yang 3 dan 4-nya belum, maka kita masukkan dulu IP address-nya. Begitu juga untuk komputer yang terakhir. Nah, karena tandanya sudah hijau semua, kita cobakan untuk mengirim pesan dari PC 0 menuju PC 3. Nah, katanya sudah successful. Dari PC 0 ke PC 1 sudah successful. Dari PC 0 ke PC 2 juga sudah successful. PC 1 ke PC 3 sudah successful. PC 1 ke PC 2 sudah successful. PC 3 ke PC 2 juga sudah successful. Nah, berarti semua PC-nya sudah terhubung. Begitu, Pak. Oke ya, sip. Kalau misal kemarin kita coba IP yang sama, itu kan ada 4 device ya terhubung. Coba satu device diisi dengan IP yang sama misalkan. Kita rubah sedikit coba. Misal di sini ambil PC 2 ya, Pak. Berarti di IP address-nya itu disamain gitu ya, Pak, di belakangnya. Coba kita cek. Gimana, Pak? Iya, diisi dengan yang sama, silahkan. Oke, mungkin di Dan sini terus 192.168.01 ya, Pak. Kita coba. Tetap successful, Pak, katanya. Oh salah, fail katanya tuh. Dari PC 2 menuju PC 1 itu katanya fail karena IP address-nya itu sama dengan PC 0, Pak. oke ya, ada keterangan seperti itu ya. Ya, ada. Di itunya ada ya, sip. Oke. Oke, terima kasih ya, dari Nailatul Fadila Syarwan ya, Ya, bagus. Pak. Sekarang kita lanjut ke Amelia Ramahani ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Oke, Amelia silakan. Oke, Alfa ya. Feby Rahma Cayaningrum. Maaf Pak, tadi saya dipanggil ya Pak. Iya, Pak. Ya, silakan.
Ini saya, Pak. Oke, ya kamu presentasikan yang paket data tracer ya. Iya, Pak. Bentar, Pak. Bapak, mohon maaf agak lama buka aplikasinya. Jadi Soalnya, tapi saya sudah buat di YouTube, Pak. meskipun perkuliahannya online ya, jadi teman-teman tidak hanya aktifkan di smartphone, lalu dengarkan ya, tetap ya siapkan PC-nya, nyalakan ya. Jadi waktu-waktu misalkan silakan presentasikan sudah siap gitu ya. Nanti kan semua jenis alasan kan disampaikan ya, "Maaf Pak, kemarin dipinjam menteri, maaf Pak, kemarin dipakai oleh presiden." Jadi ada-ada saja. Oke, maksud saya silakan aja beralasan ya, tapi alangkah baiknya kita tidak boleh membohongi diri sendiri gitu ya. Karena siapa saja yang berusaha membohongi diri sendiri ya, meskipun kapasitas saya sebagai pengajar atau pendidik, itu dihalangi oleh dirinya sendiri ya, untuk meraih kebenaran. Jadi siapkanlah seperti itu ya. Perkuliahannya online tetap ada kalimat bilang yang dari kerabat mungkin yang sangat mendesak, itu tetap sah-sah saja tidak masalah ya, fleksibel. Tapi dari segi kesiapan kalian, PC-nya pun sudah standby ya. Karena kan pendidik itu pengajar tidak mengurusi apa yang dikerjakan oleh masing-masing individu gitu ya. Tapi kalau ada masing-masing individu, terutama mahasiswa saya berusaha menutupi masa depannya sendiri dengan cara membohongi diri sendiri, ya, membohongi diri sendiri loh ya, bukan membohongi ke saya. Nah, itu saya akan tegur ya. Itu keliru ya. Jadi teman-teman di sini sekali lagi diberi kesempatan, diberi amanah, itu pergunakan sebaik mungkin ya. Oke. Pergunakan sebaik mungkin. Yang lain belum tentu ya mendapat kesempatan seperti ini kalian. Bisa kuliah ya, bisa sharing. Oke. Mengasah soft skill ya, presentasi seperti ini. Banyak ilmu bermanfaat ya seperti ini. Teman-teman sekali lagi tetap harus siap. Silakan kalau sudah bisa langsung sharing oleh Jadi dan aktifkan kameranya. Iya, Pak. Baik, Pak. Soalnya ini tadi sudah dinyalain dari awal, cuman emang laptopnya agak lemot gitu, Pak. Iya, oke. Paham Maaf saya. ya, Pak. Sama juga laptop saya juga seperti itu ya. Ya, ini udah dari awal udah saya buka, cuman nggak muncul-muncul. Oke, sambil diaktifkan ya kameranya. Oh iya, Pak. Kalau pagi harusnya semangat ya, kalau udah sore mungkin teman-teman aktivitasnya mungkin ibadah ya, itu menambah kebaikan ya. Jadi kita tetap isi banyak ibadah di bulan Ramadan, terutama bagi yang menjalankan ya. Kameranya sudah nyala, Pak? Itu nomor sekian, yang penting share screen-nya dulu aja ya. Oh iya. Ini beneran, Pak, lama banget. Sambil nunggu mungkin kita ganti dulu aja. Ya, tapi saya sudah buat di YouTube, Pak. Ya, jadi barusan yang saya sampaikan
Oke, Feby untuk menjelaskan ya. Saya nggak tanya kamu sudah, saya yakin sudah membuatnya ya. Sekarang silahkan yang barusan saya panggil, Aulia Aisyah ya, silahkan untuk mempresentasikan ya. Oke, Aulia Aisyah hadir atau Alfa? Oke, Alfa ya. Kata Hadir, kumbara. Pak. Oh, hadir. Hadir, Bentar silakan. lagi join pakai laptop dulu. Oke. Oke. Ini mendekati ini ya. Kalau minggu depan sebaiknya saya akan isi dengan tugas aja ya. Oke, karena sepertinya sudah memfokuskan pada ibadah mungkin ya. Salah satunya tidur pun ibadah, bener ya seperti itu ya. Tapi tetap ya kalau di waktu-waktu luang teman-teman usahakan untuk mengisi ya dengan mereview kembali materinya. Oke, bukan untuk saya ya, tapi untuk membentuk pertama watak, ya, kedua kepribadian, yang ketiga skill ya, dan pengetahuan kalian. Adakah yang sudah siap untuk presentasi? Adakah yang sudah siap? Oke, untuk perkuliahan saya seperti ini, saya minta tolong dengan sangat di perkuliahan yang lain, teman-teman, untuk tidak seperti ini ya. Jadi misalkan, Pak, tapi saya belum mandi, itu bukan alasan ya, yang penting rapi gitu loh. Alangkah baik ketika kita sudah mandi berarti lebih bersemangat, lebih segar ya. Yang penting rapi aja. Silakan yang sudah siap bisa presentasi. Nggak sama ya perkuliahannya ya. Kalau misalkan sudah next lewat nanti dinolkan nilainya. Dan teman-teman pun nanti mendesak kok bisa. Nah, padahal yang membuat seperti itu kalian sendiri gitu ya. Jadi jangan pura-pura tidak mengerti, nanti saat pertanyaannya muncul seperti itu. Kenapa nilai saya seperti ini gitu ya? Kenapa yang saya seperti ini, yang kamu kok enggak? Jadi nanti muncul semacam imajinasi yang dibangun ya, tiba-tiba karena satu pendapat ya, antara satu telinga dengan telinga yang lain disampaikan ke otaknya, nanti membentuk suatu perkumpulan ya. Oke, syukur-syukur tidak membentuk suatu bendera ya, nggak boleh di situ ya. Bendera kita adalah merah putih Indonesia ya. Oke, silakan teman-teman ya. Ini dari sekarang ya. Jadi sekali lagi saya di sini mencetak sumber daya manusia ya. Bukan mencetak kertas ketika rusak bisa didaur ulang. Oke. Nah, dari saat ini teman-teman saya minta ya, saya harap untuk ya sama ke saya pun sama ke diri saya sendiri untuk senantiasa memperbaiki diri ya agar lebih baik, lebih bermanfaat untuk yang lain ya. Terutama untuk diri sendiri ya. Jadi kita harus baik-baik pada diri sendiri ya. Misalnya Pak Barja, apa? Satu, tidak membohongi diri sendiri ya. Yang kedua, kita selalu siap. Oke. Ada yang sudah siap? Saya Pak, boleh Pak? Boleh, Emong Zakaria ya. Saya udah, Pak. Saya udah, Pak. Emong dulu silakan, Emong Zakaria dulu silakan. Sudah terlihat belum Pak? Sudah tampil ya. Di kameranya bisa diaktifkan dulu Emong biar tahu ya. Oke, mantap ya. Silakan Emong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 4403. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas menghubungkan komputer dari Pak Cisco Packet Tracer. Pertama, nomor 1 yaitu menghubungkan dua buah komputer menggunakan kabel strike. Pertama-tama yaitu kita harus menyiapkan dua buah komputer terlebih dahulu. Lalu kita
memilih kabel strike. Kabel strike itu menghubungkan device yang berbeda. Jadi saya menggunakan switch untuk menghubungkan dua buah komputer menggunakan kabel strike. Setelah udah saling dihubungkan, yang selanjutnya itu kita konfigurasi IP address-nya. Kali ini saya menggunakan IP address kelas C. Dengan net ID 192.168.10.1. Update pasnya 255.255.255.0. Selanjutnya kita ke PC kedua. Dengan IP kelas C, dengan net ID yang sama dan host ID yang berbeda, yaitu 192.168.10.2. Kita bisa mengeceknya melalui command prompt menggunakan pin ke IP yang pertama kita buat di PC pertama. TTL berarti berhasil, Pak. Time to live dia ya. Iya, Pak. Ada byte di situ ya. Coba kamu tambahkan ping, coba lagi barusan, lalu tambahkan min t ya. Lagi coba diselesaikan. Ya, Pak, bentar, Pak, nge-lag. Ya, oke. Memang lumayan berat ya aplikasi ini. Oke, mirip seperti itu, tambahkan min t ya. Nah, bisa read command. Oh, nggak bisa ya, seperti itu ya. Nggak bisa, Pak. Oke, bukan seperti yang kontrol yang di kita ya. Oke, nggak apa. Yang nomor kedua yaitu menghubungkan dua buah komputer menggunakan kabel crossover. Yang pertama yaitu kita menyiapkan dua buah komputer terlebih dahulu, kemudian kita menghubungkan menggunakan kabel crossover ke flash Ethernet. Setelah saling terhubung, kita langsung config IP address-nya. Saya akan menggunakan IP address kelas C. Yang net ID-nya 192.168.10.1. Kopisi keduanya dengan net ID yang sama dan host ID yang berbeda. Dan live, Pak. Lanjut ke nomor ketiga yaitu menghubungkan 4 buah komputer menggunakan switch. Kali ini saya akan menggunakan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Lalu menghubungkan dengan kabel strike. Karena akan menghubungkan ke switch device yang berbeda. Setelah udah saling dihubungkan dengan kabel, kita config IP address pada PC pertama. Dengan net ID
Selanjutnya PC kedua. Dengan net ID yang sama, 192. Oke. pas ID-nya yang berbeda. PC ketiga, pas ID yang berbeda. PC keempat. Terus lalu kita ping dari PC keempat menuju ke PC 1. Selanjutnya kita ping ke PC kedua. Terus PC ketiga. Kita tes dari PC ketiga. Kita menghubungkan ke PC pertama, berhasil. Coba ketikkan ping aja coba ya, ping aja tanpa itu, coba ping misalnya. Nggak bisa, Pak. Itu kan ada ya min L ya, terus min P sama min N ya. Oke. Ada target juga ya, sip targetnya. PC kedua berhasil. Terus kita ke PC keempat. Dari PC 3 ke PC keempat. Berhasil juga. Jadi aktif semua ya dia ya, misalnya. Iya, Pak. Kita tes dari PC kedua. Oke. Terus kedua ke PC pertama dengan host ID 1. Dari PC kedua mau ke PC ketiga. Berhasil. PC kedua menghubungkan ke PC keempat. Setelah ini klik ya, dari pertama. IP 92 1 kedua ya. Iya, Kalau Pak. ke dirinya sendiri coba ya, bisa nggak? Berarti 1. Bisa, Pak, kalau nge-ping IP sendiri, Pak. Bisa ya. 3 oke juga reply. Itu harus 128 nggak? Enggak ya, tergantung. Enggak, Pak. Tergantung ya. kecepatan internet ya, Pak. Benar ya. Enggak, Pak. Coba sekarang jangan ditutup, ketikkan IP config coba silakan. Lo ditutup ya kontrolnya. Ya, Pak, benar. Nah, ke bawah dulu, ke bawah. IP config coba ya, IP config coba ya. Muncul nggak itu dia? Oke, nah itu muncul ya propertinya ya. Iya, Pak. Ada IP
frekuensi ada tempatnya ya, ada subnet masknya, ya, sama seperti yang ada di desktop tadi, gitu ya. Iya Pak, PC ketiga berarti ini Pak. Itu ya teman-teman, juga yang lain bisa diperhatikan beberapa kata kunci yang bisa kita tulis ya secara sintaks ya untuk mengoperasikan command prompt ya. Oke, nanti apakah coba bisa nggak net send ya, net spasi send coba. Ini dari PC 3 ya. Iya Pak. Send-nya tuh D ya, send, net Iya. send spasi bintang ya, asteris ya. Asteris lalu spasi kata-kata yang misalkan hai gitu ya. Enter coba. Oh nggak bisa ya. Kalau kita gunakan ini bisa. Udah Pak, tutup. Oke, sip, tutup. Oke ya, sip. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi? Waalaikumsalam. Itu tadi ya. Maaf, tadi saya udah bisa Pak, ini udah kebuka. Mau? Baik, Iya. ya. Oke. Ya, bagus ya. Sudah terlihat Pak? Belum tampil ya. Oh, belum. Loading di saya. Bentar. Ada. Sip, sudah muncul ya. Share screen-nya sudah ada. Nah, Sudah muncul Pak? Oh, sudah ada. Tertutup lagi Pak. Tertutup lagi ya. Oh, tertutup lagi, bentar. Sudah ada Pak? Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Rahma dari kelas 04. Saya akan menjelaskan tugas. Pertama soalnya menghubungkan dua komputer menggunakan pengkabelan copper strip 2. Pertama-tama saya akan pasangkan sebuah switch sebagai perangkat penghubungnya dulu. Lalu saya akan pasang dua buah PC. Kedua PC-nya akan saya hubungkan ke switch dengan menggunakan kabel straight 2. Di sini ada indikator orange itu bahwa PC belum terkoneksi dengan switch. Tunggu hingga hijau. Terus agar perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi dengan baik,
koneksi fisik saja nggak cukup, jadi kita harus ngasih mengatur pengalamatan untuk setiap PC-nya. Jadi kita beri IP address. IP address. Dapat atau masih loading? Gimana, Pak? Masih loading kah? Enggak, di sini sudah muncul, Pak. Oh, oke. 192 131. Kita yang kasih visi lagi yang kedua, kasih ID IP address. Yang tidak terlihat apa, Pak? Tidak masalah. Tampil tuh isi IP-nya ya, tapi tidak masalah. Dilanjut aja. Oh, lanjut aja, oke. Keduanya udah saya beri, udah terpasang IP address. Lalu kita mau melihat IP address yang sedang digunakan, mengetik config di command prompt. Nah, di sini muncul alamat yang tadi sudah saya beri di IP address-nya. Lalu kita uji koneksi dengan menggunakan ping. Nah, di sini muncul tulisan replay menunjukkan bahwa ada keterhubungan di antara perangkat ini. Lalu kita mau menjelaskan nomor 2. Nomor 2, kita disuruh menghubungkan dua komputer dengan menggunakan pengkabelan crossover. Kita pasang dua PC. Lalu kita hubungkan dengan kabel crossover. Seperti nomor 1, kita kasih IP address, alamat IP address. Lalu kita uji koneksinya menggunakan command prompt.
sini menunjukkan tulisan replay lagi, berarti menunjukkan bahwa ada keterhubungan. Nah. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3, kita disuruh menghubungkan 4 PC menggunakan switch. Pertama-tama saya akan pasangkan sebuah switch sebagai perangkap penghubung. Lalu selanjutnya saya akan memasangkan 4 buah PC. Tetap dilanjut. Iya, Pak. Keempat PC akan saya hubungkan ke switch dengan menggunakan kabel tembaga atau straight to. Nah, ini ada warna orange, berarti masih belum terhubung. Lalu seperti nomor 1 dan 2, kita beri IP address satu persatu. Ya sudah ya, itu. Ya, Pak. Sudah ya. Belum. Tampilan pink-nya belum ya, tapi dari segi warna hijau. Udah terhubung. Nah. Sudah hijau ya. Ini sih. Keempat PC ini sudah saya hubungkan, sudah saya beri alamat IP address. Setelah diberi IP address, kita uji koneksi dengan menggunakan pin. Yang pertama udah terhubung. Si yang kedua juga sudah terhubung.
PC 3 juga sudah terhubung. PC keempat juga sudah terhubung, Pak. Oke ya. Sudah, Pak. Sekian mungkin. Atau Oke, sip. tidak, nomor 3. Oke, silakan. Raisa ya, Raisa. Terima kasih, Pak. Mohon maaf tadi. Ya. Silakan, Mulia. Izin share screen, Pak. Diaktifkan ya kameranya ya. Udah kelihatan belum, Pak? Belum tampil. Nah, ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya diaktifkan dulu ya. Belum pakai kerudung, Pak. Oke. Izin nggak on cam ya, Pak? Oke. Nomor pertama, menghubungkan dua komputer menggunakan pengkabelan Copper Strike. Yang pertama, kita memakai end device-nya berupa PC, PC-nya 2. Terus kita menggunakan end device-nya berupa switch. Lalu kita menghubungkan dengan connection-nya itu Copper Strike, PC1, setelah itu kita namakan PC-nya desktop, IP configuration, setelah itu kita mengirim pesan dari PC1 ke PC2. Lalu di sini statusnya udah sukses. Setelah itu nomor 2, menghubungkan dua komputer menggunakan pengkabelan Copper Cross. Kita di sini device-nya PC. Lalu connection-nya menggunakan Copper Cross. Lalu dinamakan IP configuration-nya dengan di desktop, IP configuration, lalu PC yang kedua juga sama. Setelah itu kita mencoba mengirim pesan dari PC1 ke PC2. Di sini sukses, Pak. Lalu yang ketiga soalnya menghubungkan 4 komputer menggunakan switch. 4. And device-nya menggunakan PC1. Lalu kita menggunakan device-nya itu switch. Kita hubungkan dengan connection-nya yaitu Copper Strike.
Setelah itu kita namakan PC1, IP configuration-nya. Yang kedua juga sama. Lalu yang terakhir visi 4 kita namakan juga. Setelah itu kita mengirim pesan dari visi 1 ke visi 2. Lalu dari visi visi 1 ke visi 3, lalu dari visi 1 ke visi 4, dan dari visi 2 ke visi 4. Sudah sukses semua, Pak. Oke ya, very good ya. Stop sharing ya, Pak. Oke, dari hasil simulasi seperti ini semua, nah teman-teman ada yang mau menyimpulkan nggak apa nih? Adakah yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Misalnya kabel strike ya, atau yang Cooper crossover, atau mungkin switch ya. Ada yang mau menyampaikan suatu statement ya, berisi kesimpulan itu ya. Bisa menyimpulkan nggak teman-teman? Silakan. Saya, Pak. Silakan, Reza. Kesimpulannya kalau ingin menghubungkan PC menggunakan kabel Cooper strike truk harus dengan switch. Kalau Cooper crossover tidak dengan switch bisa. Oke ya. Oke, ada yang baru hadir. Silakan, Exva Jonathan bisa menyampaikan lanjutannya atau hal yang lain. Silakan, Exva. Oke, lanjutannya ternyata siap ya, lanjutan dari Reza. Oke, ada yang lain teman-teman? Faza. Silakan Faza. Mungkin dari satu PC akan ada beberapa visi. Nah, dari beberapa visi itu mempunyai IP yang berbeda. Oke ya, IP berbeda. Walaupun close-nya yang sama, cuman yang terakhirnya berbeda, Bapak. Dan menghubungkan dengan kabel-kabel yang sudah ada. Seperti yang dibilang oleh Reza tadi. Oke ya. Jadi IP juga berpengaruh ya. Pemberian IP pastikan tidak sama antara device yang satu dengan yang lain. Yang kedua, nah samakan juga host ID-nya ya. Apakah kita gunakan yang kelas C ya atau kelas B gitu ya, kita samakan dulu. Jadi subnetnya pun selaras semua nanti. Ya, yang ketiga, pastikan juga device penghubung ya yang kita pilih tadi adalah switch ya untuk menghubungkan beberapa PC ya. Oke ya, bagus.
Kalau tidak ada, silahkan Saya Bang teman-teman. mau coba Pak. Oh, ada lagi, silakan boleh. Raden Fahri. Mungkin dari hub sama switch kali ya Pak. Kalau Ya. mungkin misalkan ada 4 komputer, kita menghubunginya dengan hub. Nah, ketika kita kirim pesan, semuanya itu kita kirim pesan dari komputer 1 ke komputer 3. Mungkin pesannya itu dapat di komputer 2, 3, dan 4, tetapi yang menerimanya itu mungkin komputer 3 saja. Tapi komputer 2 dan komputer 4 itu menolak gitu. Kalau dari switch, dari 4 komputer, misalkan komputer 1 ingin mengirimkan pesan ke komputer 3. Nah, kalau di switch itu langsung Pak, dari komputer 1 ke komputer 3. Oke. Artinya mungkin semacam ini ya, di ping ya, ketika kita nge-broadcast, maka semuanya menerima pingnya dan akan merespon bahwa paket to leave atau mungkin RTO ya. Yang kedua akan dicek sesuai dengan target tujuan enggak, begitu ya Raden ya? Iya, Raden betul. ya. Iya, Oke. betul. Jadi yang misalkan tidak sama dengan tujuan atau destinasinya, dia akan hanya melewatkan saja ya. Oh, bukan dengan kedua, harus ke menerima tetapi komputernya menolak gitu kalau di hub. Oke. Sip, thank you ya. Oke ya, very good. Nah, seperti ini teman-teman nanti diharap ya, bukan untuk saya pribadi ya. Saya pribadi di sini menjadi kapasitas ya, mewadahi dan memastikan teman-teman masih bersemangat ya. Bersemangat apa? Belajar. Yang kedua, memupuk rasa percaya diri. Yang ketiga, membentuk karakter sehingga tidak hanya CV kalian nanti ya, tapi dari segi wawasan ya, bahkan disiplin lain kalian dapat di sini. Oke, sekian ya, terima kasih untuk semuanya. Yang tidak hadir, saya pastikan teman-teman bisa melihat cuplikannya saja. Oke, karena sekarang saya yakin teman-teman ada yang tadi ya, ekstra ternyata tidak fit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke, begitu dulu ya. Salam Hey Tell You, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baru bergabung ya. Pak, maaf. Ya, dimaafkan.